Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Saya mau sapa ibu-ibu wanita Bethel Indonesia, terkhususnya GB Impact. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak meninggikan nama Tuhan. Karena itu sebelum daripada itu semua, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh kembali ke tempat ini untuk kami bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya melalui setiap ibadah kami ini Tuhan, kami boleh menaikkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang sudah siap sedia untuk mengganggu kami dengan berbagai cara Tuhan, kami mau ikat tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan yang sempurna daripada Engkau sendiri Tuhan melindungi setiap kami Tuhan. Sehingga dari awal ibadah kami ini kami boleh selesai dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami mau memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya jemput kita semua ibu-ibu yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, terima sukacita daripada surga. Apapun keadaan kita tetap bersukacita, karena sukacita kita berasal daripada Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan pujian ini dari awal. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amen. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan kami Tuhan untuk memuji-Mu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku.
surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang ada di rumah. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum daripada itu kita mau menyembah Tuhan lebih dahulu. Karena itu kita semua siapkan hati kita. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Kami bersyukur Tuhan Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada sampai saat ini. Kami kuat sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Segala puji syukur bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, kami mau kembalikan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
bagimu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain pujian kami, selain ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku bersyukur pada. Dengan apakah ku balas? Apakah ku balas Yesus segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apakah ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, Engkau mau rapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi dia mengandalkan Engkau Tuhan. Sehingga ketika setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan bernyanyi pujian ini. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pujian ini boleh kami naikkan, dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kehidupan kami berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pada hari ini Bapa, setiap firman yang keluar Tuhan Yesus, itu adalah isi hatinya Bapa untuk setiap umat-Mu, khususnya kaum ibu, kaum wanitanya Kristus yang butuh akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman Tuhan memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpin jalannya firman ini Tuhan. Kami tetap mengandalkan Roh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima berkat firman Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu terkasih, apa kabarnya? Saya pastikan sehat. Amin. Dimanapun berada, tetap mengandalkan Tuhan, tetap bersekutu sama Tuhan. Karena pada hari-hari ini, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa. Puji Tuhan. Saya percaya setiap perkataan firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dan akan berhasil. Amin. Puji Tuhan. Saya mendapatkan tema tentang kasih. Jadi tema kasih itu tidak hanya untuk bulan Februari ya ibu-ibu ya, tetapi setiap hari hidup kita harus memancarkan kasih Tuhan, melakukan kasih Tuhan. Amin. Saya pastikan dulu bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Jadi setiap firman yang keluar, setiap firman yang kita dengar, itu buat kita. Katakan dulu ibu-ibu yang di rumah, itu buat saya. Amin, puji Tuhan. Baik, saya mau kita baca sama-sama di dalam Matius 22 ayat 37. Ibu-ibu boleh mengambil Alkitabnya atau gadgetnya, kita akan baca sama-sama ya. Baik, saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Saudara, firman ini terlalu sering kita dengar. Tetapi kita punya penjabaran yang luas lagi untuk firman ini. Saya pastikan ibu-ibu buka hati untuk firman ini, karena firman memberi kekuatan buat saudara dan saya. Amin. Baik, dalam bahasan kasihilah Tuhan Allahmu, saya punya tiga poin untuk ayat ini. Saya bahas dari ayat yang pertama, dengan segenap hatimu. Ini bicara soal ketulusan. Satu, soal ketulusan, tentang ketulusan.
Artinya setiap kita, ketulusan itu merupakan syarat mutlak kalau kita datang sama Tuhan. Betul? Ya kan? Apalagi kita yang melayani Tuhan. Kalau kita tidak tulus, kita melayani siapa, saudara? Jadi ketulusan itu buat saya sebetulnya bukan sekedar orang-orang yang melayani. Tapi kalau engkau menyatakan bahwa engkau anak Tuhan, lakukan semuanya dengan tulus hati. Amin. Puji Tuhan. Dan pada intinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Itu artinya ketulusan. Artinya kita rela menyisikan segala sesuatu. Kita usahakan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Karena hari-hari ini saudara, saya melihat ada banyak orang begitu banyak alasan. Aduh, saya nggak bisa gitu. Saya sedang ada acara. Silakan saudara, silakan saja. Tapi kalau engkau tidak mendahulukan Tuhan, engkau akan sia-sia. Mungkin dulu sebelum pandemi, saudara bisa punya banyak alasan untuk datang ibadah sama Tuhan. Saya harus jemput anak sekolah, Bu, karena jam pulangnya bersamaan dengan jamnya WBI, bagaimana? Oke, nggak apa-apa, kita atur waktunya. Aduh Bu, saya nggak bisa, karena saya ada acara keluarga. Nggak apa-apa. Sekarang masanya pandemi, engkau punya banyak waktu untuk Tuhan. Kalau engkau tidak mencari Tuhan, saya udah nggak tahu deh saudara, hidup kita kayak apa. Kita mesti bersyukur saudara sama Tuhan. Kalau kita tidak terkapar bersama orang-orang yang COVID-19 itu. Tapi kalau engkau masih bernafas hari ini, engkau masih punya keluarga, engkau masih punya pekerjaan, utamakan Tuhan di atas segalanya. Karena bagi saya, Tuhan yang pertama, keluarga yang kedua. Ketiga, pekerjaan atau pelayanan. Saudara jangan dibolak-balik ya saudara ya. Karena kalau engkau bisa mengutamakan Tuhan, engkau bisa mengatur keluargamu dengan baik. Engkau bisa mengatur waktu bekerjamu dengan baik. Engkau bisa mengatur waktu luangmu dengan baik dengan teman-temanmu. Karena saudara, kayak sepertinya kok kalau orang-orang tuh punya sekali ya dalih kalau setiap datang, apalagi untuk melayani. Rasanya tuh boleh nggak saya nanti aja gitu. Kalau saya sih nggak mau paksa orang pelayanan. Karena bagi saya saudara ya, pelayanan adalah anugerah. Jadi saya nggak akan pernah sia-siakan anugerah itu. Ya kan saudara, hari-hari ini saudara punya banyak waktu, saudara bisa bekerja dari rumah, waktu saudara 1 kali 24 jam. Oleh sebab itu saudara, saya selalu ingatkan buat setiap kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Siapa yang saudara kasih ini siapa? Stop mengasihi diri sendiri. Ya. Karena Tuhan kita tuh Allah yang cemburu saudara. Kalau kita mampu mengutamakan Tuhan, apa sih yang enggak engkau minta Tuhan kasih? Ya. Saudara, kita bisa bernafas itu mujizat loh saudara. Amin. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita punya ketulusan hati, kita harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Tanpa harus menghitung waktu, tanpa harus berhitung waktu, aduh entaran aja deh. Kan waktunya masih lama gitu. Waduh kalau saya nggak bisa tuh saudara seperti itu. Ya ibu-ibu yang di rumah, ibu-ibu pasti punya banyak waktu hari-hari ini ya. 1 kali 24 jam ibu-ibu. Jadi ambil waktu untuk engkau datang sama Tuhan. Kalau engkau betul-betul mengasihi Tuhan. Hari-hari ini saudara,
Kita harus banyak cari Tuhan. Iya dong saudara. Masa kita hanya mau berkatnya aja sama Tuhan? Kalau kita nggak tulus mencari Tuhan. Kalau orang gelodok bilang, boceng li saudara. Ya kan? Ya. Kalau kata engkong, ngai pusing oh itu maunya apa ya? Gitu saudara. Ya. Coba kita baca di dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Saya pastikan anak-anak Tuhan tidak seperti ini. Amin. Ya saudara, jangan pengiringan kita sama Tuhan akan sia-sia. Jadi jangan cuma saudara kelihatannya bergereja, aktif, gerak sana gerak sini, tapi you do nothing. Kau tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Apalagi kalau kehadiran saudara hanya untuk dilihat gembala, aduh saudara kasihan sekali saudara hidup ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lakukan semuanya dengan ketulusan hati. Engkau lakukannya untuk Tuhan. Karena hari-hari ini dikit loh saudara orang yang tulus hati. Orang yang rela meluangkan banyak waktu untuk Tuhan itu sangat sedikit. Tapi kalau kita masih ada dalam Tuhan, artinya kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk kita lebih melekat lagi dengan hatinya Bapa. Saudara bangga kan kalau Tuhan tuh bangga lihat kita. Amin. Karena kalau kita sering katakan, Tuhan saya bangga sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan gak bangga sama kita, kita bisa apa saudara? Oleh sebab itu, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kita anak-anaknya Tuhan, lakukan semua pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Amin. Ibu-ibu yang di rumah, lakukan apapun yang kau lakukan di rumah kah, untuk keluargamu, lakukan dengan tulus hati. Karena yang kau lakukan tidak akan sia-sia, Tuhan perhitungkan. Oleh sebab itu saudara, saya tidak akan pernah membiarkan tuh orang-orang yang tidak tulus dalam melakukan hal itu. Saya tuh kadang-kadang suka sedih gitu ya. Kalau orang-orang masih ada buat perhitungan untuk melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu bukan hanya orang yang ada di mimbar loh saudara. Bukan hanya orang ada di gereja. Saudara di pekerjaan, saudara melayani Tuhan. Setuju saudara? Ya kan? Dimanapun kita berada, kita sedang melayani Tuhan. Bertemu dengan siapapun, kita sedang melayani Tuhan. Kita menampakkan bahwa kita anak-anaknya Tuhan. Coba saya mau baca dulu di Kolose 3 ayat 23. Baik, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya mau ulang lagi saudara. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan setengah hatimu ya saudara ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau engkau lakukan apapun, lakukan dengan sepenuh hati. Supaya kelihatan bahwa engkau bisa betul-betul menjadi orang berkualitas dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang berkualitas. Bukan hanya untuk sekedar pamer saudara. Kalau orang Prancis bilang, jangan makan puji gitu. Ya kan? Kita hanya perlu memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan diri kita yang dipuji saudara. Kalau kita katakan kita anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan, saya akan terus perkatakan ini. Supaya nyangkut benar-benar di otak kita, di dalam hati kita. Menjadi rema buat saudara dan saya. Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Poin yang kedua, keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita harus punya keintiman dengan Tuhan.
Itu penting saudara. Keintiman Tuhan ini ada berapa poin yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Keintiman Tuhan ini kita bangun roh kita. Hello, engkau jangan tidur rohanimu, engkau harus bangkit. Ini bukan waktunya engkau bermanja-manja lagi, aduh entar lagi, aduh sebentar lagi. Enggak saudara. Saudara jangan hanya mau sekedar terima berkat, tapi saudara enggak menyenangkan hati Tuhan. Ambil waktu saudara, ibu-ibu. Ini banyak waktu ya ibu-ibu ya untuk ibu-ibu bisa berdoa. Setelah kegiatan kita di rumah, apapun setelah kita ambil waktu 1 jam aja kita berdoa. Karena dalam Matius 26 ayat 40b, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan minta kita hanya 1 jam loh saudara. Keterlaluan sekali ya saudara rasanya kalau kita nggak punya waktu 1 jam untuk kita datang sama Tuhan. Ya, jangan engkau bilang engkau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak pernah bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang engkau mengasihi siapa saudara? Ya, saya harus katakan kasih, tapi kasih yang bagaimana? Saudara, kita harus mengasihi. Jangan hanya sekedar yang lembut-lembut saudara, jangan hanya sekedar yang maunya yang manis, yang sedap, itu baik. Tapi kalau tidak membangun rohmu, tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, buat apa saudara? Kalau engkau bilang engkau adalah anak Tuhan, kalau engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau punya waktu berdoa. Ya, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika tidak berdoa, maka kerohanian kita mati, saudara. Ya, banyak orang Kristen bergereja loh saudara. Saya tidak bilang berdoa ya, bergereja. Dan saya pernah lewati itu. Tapi hari-hari ini saudara, mari ibu-ibu, wanitanya Tuhan yang ada dimanapun. Ambil waktu kita berdoa, jadilah pendoa syafaat buat keluarga kita dulu. Kalau engkau tidak mampu berdoa buat gerejamu, jadilah pendoa syafaat buat keluargamu. Jadilah tiang doa bagi keluarga. Karena saudara, kalau orang yang, saya bukan menghakimi ya saudara, saya tidak menuduh. Tapi kalau orang yang tidak punya waktu berdoa, orang itu hidup tapi rohaninya mati. Orang yang mati rohani itu orang yang selalu menjadi pembuat masalah dimanapun dia berada. Orang yang mati rohani, orang yang mudah mengecohkan orang lain, menghasut orang lain, itu orang-orang yang mati rohani. Dan juga saudara, kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau anak Tuhan, disiplinlah waktumu dengan waktunya Tuhan. Saudara, soal disiplin itu bukan hanya untuk sekedar pelayan Tuhan ya, untuk setiap anak-anak Tuhan. Kalau engkau bukan anak Tuhan ya itu urusan saudara. Jadi jangan bilang, oh dia kan sudah lebih mengerti, sudah mengerti soal pelayanan, mengerti. Oh tidak saudara, firman ini bukan hanya untuk orang yang mengerti pelayanan, tapi untuk semua orang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kalau engkau betul-betul anak Tuhan, disiplin dengan waktunya Tuhan. Jadi kalau melayani itu gak usah tunggu mood, gak ada itu melayani tunggu, aduh saya gak mood nih. Gak ada orang Kristen mood-moodan. Ya. Pelayanan itu anugerah loh saudara. Saya bingung kalau orang dikasih pelayanan kok, aduh gak mood gitu. Ya gak apa-apa,
hari ini bilang gak mood, 5 menit ke depan kalau dia mati bagaimana? Ya selesai ya saudara moodnya ya. Sekali lagi, kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kalau engkau bilang kau anak-anak Tuhan, jangan berhitung waktu dengan Tuhan. Kita kan gak pernah tahu saudara, 1 jam ke depan umur kita gak pernah tahu kan. Tapi kalau kita masih bernafas, hidup itu anugerah. Jangan engkau bilang masalahmu lebih besar dari Tuhan. Perkatakan hari lepas hari kalau perlu setiap saat, aku punya Tuhan yang besar. Gitu saudara. Supaya imanmu bangkit, supaya pemikiranmu juga lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Ya, saya mau bahas kasih ini tidak hanya sekedar kasih lemah lembut, kasih. Saudara senang sekali kalau dibahas itu ya. Tapi arti kasih sesungguhnya saudara tidak lakukan. Mengasihi Tuhan Allahmu. Di ayat 38 coba boleh ditolong dibacakan. Di Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan ayat 38-nya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Firman Tuhan ya dan iya. Amin. Setiap kita juga bukan orang yang saudara ya, kita harus mampu, kita harus bisa. Bukan mengandalkan kekuatan kita saudara, ibu-ibu, ya wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Kita gak mengandalkan kekuatan kita, tapi bersama dengan roh Tuhan kita pasti cakap melakukan segala perkara. Ini bukan zamannya lagi ibu-ibu, aduh saya begini, aduh enggak ibu-ibu enggak. Kenapa saya selalu dengan kaum wanita Bethel Indonesia, khususnya wanita Impact, saya tuh saya tidak memanja-manjakan mereka loh saudara. Saya cuma bilang, ibu-ibu jangan lupa ya komitmen doa 1 jam setiap hari. Itu yang selalu saya ingatkan. Karena dengan berdoa kita punya kehidupan saudara. Dengan berdoa kita punya kekuatan. Amin. Tuhan. Dan yang ketiga, dengan segenap akal budimu. Ini artinya dengan pikiran kita. Poinnya, cara pandang yang benar. Pikiran yang seperti apa sih anak-anak Tuhan itu? Kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau bilang engkau anak-anaknya Tuhan, miliki cara pandang yang benar. Karena jika pikiran kita benar, pasti sikap kita benar. Ya saudara, hari-hari ini kita harus rubah loh saudara, cara berpikir kita yang enggak gitu, yang yang negatif gitu. Kita harus rubah saudara, ini hari-harinya Tuhan. Engkau tidak bisa lagi, setiap kita anak-anak Tuhan, kita nggak bisa lagi tuh saudara, aduh si ini begini, nggak bisa saudara, itu udah bukan kita, itu udah receh. Ya, apalagi ibu-ibu, jangan kebanyakan gosip ya ibu-ibu ya, apalagi jangan gospel saudara, gosip pelayanan itu gospel. Ya, banyak cari Tuhan ibu-ibu, banyak cari Tuhan. Mungkin ada keluarga yang diputus pekerjaannya, terus pengurangan pegawai. Kalau engkau tidak cari Tuhan saudara, kita mau berharap sama siapa? Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kalau kita bilang kita anak Tuhan, rubah cara berpikir kita.
Jangan pernah punya pikiran yang negatif, apalagi pikiran kotor. Ya, coba baca di Filipi 4 ayat 8. Ya, saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara semua ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu baru anak Tuhan. Amin ibu-ibu. Haleluya. Kalau engkau bilang, engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, jangan berkata-kata yang tidak pantas. Oh iya saudara, kalau kita berkata-kata yang tidak pantas, apa bedanya kita sama orang-orang di luar sana? Kita anak raja loh saudara. Coba ibu-ibu bilang, saya anak raja. Harus bangga saudara jadi anak raja, ya kan? Posisi kita bukan lagi di bawah, tapi kita ada bersama dengan Tuhan. Coba saudara baca dulu ya. Di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi buat saya, kalau ada orang marah-marah, enggak itu cuma di mulutnya aja tapi hatinya enggak. Enggak ada firmannya saudara. Ya, tidak ada firmannya. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi kalau apa yang keluar dari mulut itu dasar dari hati. Kalau masih ada, oh enggak hatinya mah baik. Alkitab yang mana yang saudara pakai? Halo? Jangan ngarang-ngarang saudara. Ya, karena itu terlalu sering sekali dijadikan bahan bahwa enggak hatinya baik kok, cuma kata, hah? Hati? Lah jadi apa yang diomongin enggak sadar ya? Ibu-ibu, kalau kita ketemu yang begitu, kita gini aja, sadar bu, sadar bu, sadar. Alkitabnya tuh bilang begini, gitu. Ya. Jadi nggak usah membela diri bahwa kalau kita seenaknya saja berucap bahwa itu hanya mulut saja, hatinya enggak saudara, tidak ada ayatnya. Jangan engkau bilang anak Tuhan tapi engkau menambahkan hal yang tidak ada di Alkitab. Ya ibu-ibu ya, hari-hari ini saya nggak mau lagi membuat kita terus terlena dengan ya nanti engkau diberkati, engkau akan terima hal yang, oh saudara, diberkati udah setiap hari saudara, ya kan? Begitu bangun bernafas, itu berkat loh saudara. Jangan kau tunggu lagi, aduh aku tunggu terima mujizat berkat semua bonus buat kita. Asalkan kita menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini saudara saya mengajak untuk setiap kita cari perkenanan Tuhan. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, tapi kita tidak mencari perkenanan Tuhan. Sia-sia. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia saudara. Saya percaya setiap kita, ibu-ibu yang ada di rumah, wanita Kristus yang menyaksikan tayangan ini, engkau mau diubahkan. Amin. Kita perlu hal-hal yang luar biasa buat hidup kita saudara. Kalau hari-hari ini hidup kita cuma bergantung sama Tuhan. Kita menyadari kalau sampai hari ini kita masih makan, masih minum, itu berkat buat kita dari Tuhan saudara. Jangan bilang engkau tidak diberkati. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan. Saya tidak lupa terus ingatkan buat setiap ibu-ibu, jangan lupa dengan komitmen doa 1 jam setiap hari. Karena ada berkat di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau simpulkan dari sharing Alkitab saya hari ini buat ibu-ibu dan wanita Kristus yang mendengarkan tayangan ini. Jika kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, miliki hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Dan yang kedua, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan tetap dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, kita punya cara pandang yang benar. Karena kita anak-anak Tuhan, coba saudara taruh tanganmu dalam hatimu. Kita adalah anak-anak Tuhan, adalah ibu-ibu, tangannya taruh di dadamu ya. Kita sama-sama kata, kita adalah Injil yang terbuka bagi semua orang. Setuju, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saya tidak panjangkan lagi firman ini, tapi saya percaya Roh Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu menjamah setiap hati ibu-ibu, wanita Kristus yang menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan, saudara tetap berharap pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, sampai waktunya kita dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ingatkan lagi buat setiap yang sudah menyaksikan tayangan ini, mungkin tidak mengikuti dari awal, saudara bisa menyaksikan tayangan ini lewat live Facebook GBI Impact dan Instagram GBI Impact. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu kita berdoa. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami gak pernah mau Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang di luar keinginan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan seturut kehendak Bapa. Selaraskan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Selaraskan pikiran kami dengan pikiran-Mu Bapa. Supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang indah dalam hidup setiap kami. Terus bawa kami masuk dalam rencana-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman ini jadi berkat buat hamba-Mu dan setiap orang-orang yang mendengar tayangan ini Tuhan. Biar Tuhan menjamah Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberi kami kekuatan, memberikan cara pandang yang benar Tuhan. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami. Bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami biji mata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Engkau baik buat setiap kami Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu yang ada di rumah, kita boleh renungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan buat setiap kita. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Ini kami Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku,
setia kepada Engkau Tuhan. Selama hidupku tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar selamanya kami tetap taat dan setia hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak lari dari panggilan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kata firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, ibu-ibu yang ada di rumah, sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari ibu-ibu kita mau menerima berkat di akhir ibadah kita. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin.